Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septianisa, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk. Kali ini, saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan sebagai wujud aksi nyata modul 1.4. Sebelum saya melakukan diseminasi, saya telah membuat rencana tindakan aksi nyata. Adapun latar belakang dari hal ini adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah dan rekan sejawat tentang penerapan konsep budaya positif. Sedangkan rumusan tujuan diseminasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif di kalangan rekan sejawat guru, PAUD, Gugus 1 dan Gugus 2 Kecamatan Baron. Lini masa kegiatan diseminasi ini meliputi berkoordinasi dengan guru di sekolah, berkoordinasi dengan ketua gugus 1 dan 2, hingga melakukan diseminasi budaya positif. Sedang pihak yang dilibatkan antara lain ketua gugus 1 dan 2 PAUD Kecamatan Baron, kepala sekolah TK dan juga kelompok bermain, juga seluruh jajaran guru, TK dan kelompok bermain gugus 1 dan gugus 2 PAUD Kecamatan Baron. Dan berikut adalah kegiatan diseminasinya. Di sini aja Mbak Ina. Menemani pulang. Silakan. Boleh. Oh, nggih. Nanti saya pun bisa dimulai, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakit dibaca, sudah kenal Ibu. Septianisa. Hari ini mau memberikan pengibasan tentang penerapan materi modul 1.2 tentang budaya positif 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita mulai materi ini, kita bikin kesepakatan Ibu. Nah, materi ini kita boleh ngapain aja? Makan, oke, makan. Siapa lagi? Minum, boleh bubuk. Gimana bubuk boleh mata Bu? Oh, enggak boleh Bu ini. Terus apa lagi ya Bu? Di sini kita santai mawon tapi dapat menyimak seperti itu ya Bu. Boleh ke kamar mandi? Boleh. Terus untuk pertanyaan bagaimana? Kita harus mengangkat tangan ataukah boleh memotong pembicaraan teman? Oh iya, pakai waktu, boleh pakai waktu. Terus kemudian nanti angkat tangan. Sakit disepakati nggih Bu? Nggih. Ya, tentang budaya positif. Nah, di sini yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Sekarang Anda mungkin bisa berpasangan dengan kanan kirinya. Tugas Anda A dan B ya. Tugas Anda adalah salah satu berpasangan salah satunya mengepalkan tangan. Anggap jenengan memegang sesuatu. Ya. Coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting bagi kehidupan Anda. Anggap apa Bu? Duit. Nah, kemudian rekan sampingnya adalah orang yang bertugas untuk membuka kepalan. Ya apa carane? Mencamui, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, menawari dengan uang. Ben gelem kancane ki buka. Ya. Yang A tadi kan pegang, gitu. Yang B tugasnya bujukan kancane jenengan. Nah Bu. Yo. Sing siji. Jadi berpasangan Ibu. Yang A memegang sesuatu. Wes. Anggap aja nih. Aku membawa kotak-kotak, tak dibeli. Tak pamerke ning kancaku. Bu, aku duwe pengen delok orang. Pengen delok orang. Nah, tugasnya kancane siji nih. Kudu iso buka kancane. Ayo Bu, Bu. Gimana? Ini boleh. Ini boleh ya. Tangan B boleh membujuk, oleh menghardik, oleh mengintimidasi, boleh memarahi, oleh mewitik-itik, oleh mengani duit. Nah,
Iya. Iya. Oke. Ayo. Boleh. Ayo mulai monggo. Sing satu embuh piye carane? Lah iki lagi kancane iki. Ayo. Sing siji. Ada yang sudah bisa membuka. Enak sih kayaknya di foto ya. Bisa? Sudah ya Bu? Nah, sekarang saya ingin menyampaikan pendapat. Yang pertama yang mewakili sing gak gelem buka mau. Apa Bu? Medit. Kenapa kok enggak mau membuka? Kenapa Bu alasannya Bu? Sampai dijaluk. Kenapa kira-kira? Menjaga. Oh, terus. Tadi kalau yang bersedia membuka, kenapa? Tadi berarti takut diintimidasi. Nah, terus tadi dibully, terus Bunda Siti katanya ngasih HP terus dibuka, berarti kena iming-iming. Iya, kena iming-iming. Duitan. Nah, berarti Bu. Nah, kenapa? Atau B dapat membuka ataupun tidak dengan sudah punya alasannya gitu. Pasti ada alasannya. Kenapa kok membuka? Kenapa kok menutup? Lah diintimidasi. Lah. Sing terintimidasi Bu. Jenengan itu membuka karena kemauannya sendiri. Tak paksa. Terus dia nggak mau membuka, mempertahankan. Berarti penentu siapa yang bisa membuka atau menutup niku orang lain ataukah diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Tetapi pengaruh lingkungan orang luar itu juga menjadi pengaruh. Intervensi dari orang lain itu juga menjadi pengaruh dari keputusan yang seseorang buat. Ngerti Ibu? Nah, ini yang dinamakan dengan teori kontrol. Jadi Bu, jenengan sebuah contoh sing simpel ae. Wong ki ngomong kok awake dhewe, ya toh? Awake dhewe iki ngerespon apa gak? Nah, itu kontrolnya ke siapa? Kita toh? Ya. Berarti kita teori kontrol itu yang mampu kita kontrol adalah diri kita sendiri. Sedangkan orang lain itu adalah suatu di luar kontrol kita. Ini sudah Ibu. Nah, sekarang teori kontrol guru. Guru itu ternyata mempunyai kontrol juga. Tetapi balik lagi Bu, kalau Ibu harap ngepus bocah seperti apapun, tetap anak yang punya peran, yang punya keputusan untuk menentukan dia mau nggak sih dikontrol sama gurunya. Nah, ternyata seperti itu Bu. Juga kadang, boleh sampai nggak dia tetap nggak mau karena dia memutuskan dia nggak mau menulis. Nah, sekarang tugas kita adalah dari sini budaya positif adalah agar kita menciptakan suasana kita bisa mengontrol anak. Nah, di sini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, ini sebenarnya adalah ilusi-ilusi Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata ini bener apa mboten Bu? Kira-kira kalau guru mengontrol murid. Yang dikontrol apa? Guru mengontrol murid. Nah, di sini ada kata ilusi guru mengontrol murid. Ternyata kita mampu mengontrol anak itu adalah hanya sebuah ilusi. Tetap keputusan itu ada di tangan anak. Dia mau dikontrol ataukah tidak. Kados jenengan, kados busing tadi nih. Apa jenenge sama Bu ini? Gugus siji, gugus loro, kudu masuk ini. Busing sama Bu ini mungkin merasa bisa mengontrol. Tetapi kados tadi yang di luar masuk atau tidak, itu kan tetap keputusan diri kita sendiri. Kita mau
ataukah tidak. Nah, itu adalah esensi dari guru. Di sekolah pun seperti itu. Jadi kita rumongso, aku bu guru kudu kudu ditiru. Nah, ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu apa? Tetap anak yang punya peran penting dalam keputusannya. Berkembang atau tidaknya anak adalah pada dirinya sendiri. Nah, ini dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya dapat dari modul titik 1. Pendidikan itu mungkin kalau dikatakan itu sangat bahasanya over ya Bu. Guru harus berhamba pada murid. Bahasanya berhamba pada murid. Iya. Kita balik sing sendiko dawuh. Itu kalau kita elak TNTN itu seperti itu Bu. Tapi ternyata bukan seperti itu. Maksudnya pripun Mbak Nisa berhamba pada murid? Oh, boleh. Ya, iklan. Maksudnya itu bahwasanya guru dalam menyediakan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kebutuhannya kita harus memenuhi kebutuhan murid. Memenuhi kebutuhan murid di sini bukan serta-merta bocah njaluk A diparingi A, bocah njaluk B diparingi B. Nah, di sini ada kontrol kita sebagai guru. Nah, itu kaitannya dari perspektif itu tadi kepada teori-teori kontrol. Yang pertama tadi guru mengontrol murid. Pada kenyataannya murid bisa memilih. Kemudian ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang dinamakan bujukan ini. Jadi guru membujuk anak. Misalnya tadi kayak Mbak Vivi membujuk ya Mbak Lala. Bisa nggak? Nah, berarti Mbak Lala kan sebagai murid berhak menolak. Apalagi kita bocah TK, angel-angel susah. Oh, ndek ulang TK, oh jangan salah. Ndek keplok-keplok. Sebenarnya Bu, yang paling sulit itu adalah kita. Dan alhamdulillah kemarin setelah beberapa lokakarya, itu akhirnya kakak-kakak kita di atas kita, mereka itu mengakui seperti ini, mengungkapkan pada saya, lek jenengan berhasil Bu, yang memanen di saya. Jadi saya apapun yang jenengan butuhkan, semisal mau ada program apa, jenengan bisa mengkomunikasikan kepada kami dukung. Karena apa? Jenengan yang bertindak sekarang, kami yang akan memanen. Jadi sebenarnya sangat luar biasa sekali Bu, peran kita itu. Cuman, semoga segera Bu. Kemarin ada bisik-bisik katanya guru PAUD akan di P3K. Kemarin masih diajukan. Kemarin bisik-bisiknya dari Pak Jinuri. Bismillah, semoga. Pasti suatu saat posisi kita akan diakui seperti kakak-kakak kita mengakui saya juga teman-teman dari TK ketika lokakarya. Wah, ternyata seperti itu Ibu. Ya, seperti itu. Kembali lagi ke laptop Ibu, penguatan positif efektif. Nah, itu tadi bujukan, mohon maaf. Terus kemudian ilusi kritik menguatkan karakter. Nah, niki sing seorang Bu, kadang ayo engko lek gak gelem mak sayure, kok sampean gak pinter. Kok sampean lek nganu kok malah nganu apa jenenge? Keri gak sehat, keri koncone. Lho, kan gak mirane Bu Guru, keri toh. Itu kan kritik Bu. Ternyata hal tersebut membawa identitas gagal kepada anak. Nggak boleh. Nah, sekarang ya jangan ya Dek ya, ini memang jangan, nggak boleh, kita nggak boleh. Nah, di sini budaya positif itu mengubah mindset kita dari yang tidak itu, bagaimana kita mengolah bahasa agar menjadi positif sehingga itu menjadi stimulasi untuk anak. Terus kemudian, nah, ilusi orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Iya. Kita sebagai orang dewasa itu sebenarnya kadang memiliki keinginan gini. Aku sama maksa guys, gak gelem baris, kudu baris. Mau baris aku mau ngaji kudu ngaji. Kita kan rumongso kayak gitu ya. Nah, ternyata hal-hal ini itu membawa dampak kepada anak. Mereka mengerjakan sesuatu karena terpaksa.
Jangan ya dia. Oke, lah jangannya dihilangi. Nanti ada caranya di sini. Namanya restitusi. Nanti di belakang sekali. Ini kita baru beberapa chapter. Terus kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah tadi kan budaya positif pasti erat hubungannya dengan disiplin positif. Kalau makna disiplin yang selama ini kita ketahui apa nih disiplin itu? Sesuai peraturan, aturan, terus apa lagi? Siapa yang membuat aturan? Kita. Kalau di sekolah, anakkah yang buat aturan? Guru kan? Guru. Jadi disiplin yang selama ini kita ketahui adalah terkait erat dengan peraturan. Peraturan di sini terkait dengan eksternal atau peraturan yang dibuat. Jadi kita terikat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh orang lain. Nah, sebenarnya disiplin itu tidak seperti itu, Bu. Ya, seperti apa? Bagaimana disiplin itu? Nah, yang dimaksud disiplin ini sebenarnya itu kalau Pak Ki Hajar Dewantara, kenapa beliau menjadi bapak pendidikan? Ternyata karena memang filosofi pendidikannya itu begitu dalam dan begitu berhamba pada anak. Nah itu tadi, sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dan tidak memerlukan atau tidak ya? Diperlukan sebenarnya eksternal, tetapi di situ dimulai dari diri sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan pada tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada istilah baru. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu apa tebu? Kalau jenengan mendengar kata itu apa? Nilai kebajikan. Nilai-nilai baik. Kalau universal, keseluruhan. Jadi nilai-nilai yang kita anggap baik secara umum, atau mungkin yang biasa kita kenal dengan norma. Kalau nilai-nilai baik secara umum itu apa saja sih Bunda contohnya? Di sekitar kita. Makan menggunakan tangan kanan. Dengan orang tua kita harus sopan. Nah, itu merupakan nilai kebajikan universal yang secara tidak langsung itu ada pada masyarakat. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan yang ada pada kita di sekolah itu, kita soroti aja yang saat ini sedang kita galakkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita apa nih Bu? Beriman, bertakwa, mandiri, benar. Tepuk profil pelajar Pancasila gimana ya? Gimana? Piye kemarin? Tepuk P5, beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Siapa kreatif? Nah, aku sih ngapa Mbak Nisa waduh, besok di print, di klep nih, di sekolah. Karena apa? Ini merupakan nilai kebajikan universal sing paling mampat. Kalau misalkan di firkan lagi, ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya seperti ini. Dari IPO, Primary Years Program ini, sikap murid ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada lagi 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Fund. Ini ada banyak sekali. Tetapi sama, istilahnya nilai kebajikan apa? Di dalamnya kan tetap berisi tentang kebaikan murid. Seperti itu. Ya. Nah, ini Bu, ini menjadi PR untuk jenengan semua menurut saya nih, termasuk juga saya di sekolah saya. Jenengan kan sekarang merdeka ya Bu ya. Jenengan mau membuat nilai kebajikan universal apa di sekolah Anda? Nah, itu perlu kita pikirkan. Nanti mungkin di rumah ya Bu ini, di rumah nanti jenengan itu pengen menanamkan nilai kebajikan apa aja untuk anak-anak kita. Berarti tidak setiap
setiap lembaga itu masing-masing punya. Iya, betul, betul. Nah, dari hal ini kan kemarin kan pernah dibahas ya Bu di Nganjuk tentang perubahan visi. Nah, dari hal ini, dari nilai-nilai kebajikan yang ingin jenengan tanamkan kepada anak ini dapat dirumuskan menjadi visi kita. Misalkan kemarin Bu saya membuat seperti ini visi. Namanya visi kemarin saya apa namanya? Saya paparkan kepada rekan-rekan sekolah saya. Visi TK Dharma Wanita 2 Sambiroto yang karena sudah berpuluh tahun belum ganti, sekarang dirumuskan lagi menjadi namanya Grandpa Ibumu Guling. Jadi apa Bu misal Grandpa Ibumu Guling? Generasi Pancasila yang beriman, Grandpa Ibu berbudi pekerti, terus kemudian berakhlak mulia, berwawasan global, dan berwawasan lingkungan. Nah, di dalam visi tersebut terdapat nilai-nilai kebajikan. Apa aja tadi? Ada beriman, terus kemudian berakhlak, berbudi pekerti, terus kemudian berwawasan global dan berwawasan lingkungan. Nah, 5 ini yang akan mendasari kegiatan-kegiatan panjenengan di sekolah. Kegiatan cara nih beriman. Kita harus ngapain ya agar anak-anak kita beriman? Misalnya, isuk ngaji, oke, isuk ngaji. Terus kemudian berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia, kita bikin Bu, hari bahasa. Nanti satu hari kita menggunakan adat bahasa Jawa ben anak-anak itu ngertos bahasa Jawa. Gitu. Terus kemudian berwawasan global lah, berwawasan global ini seperti apa ya berwawasan global? Mereka yang melek teknologi, mereka yang melakukan paham tentang teknologi, mungkin pembelajaran berbasis IT. Oke, berwawasan lingkungan sih piye? Bumi anak yo. Tandur yang bisa, kita ngomongin soal memanfaatkan. Oke. Nah, itu merupakan salah satu cara dengan merumuskan visi. Rumuskan dulu nilai kebajikan universitas yang ingin Anda temukan, terus kemudian rumuskan menjadi visi, lalu paparkan menjadi program. Gitu. Nah, ini salah satu contoh penerapan nilai kebajikan di TK Dharma Wanita 2 Sambiroto. Berwawasan lingkungan, kami mengenalkan anak-anak, membiasakan anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan sekolahnya. Jadi kami mengadakan bisa dibilang itu kerja bakti dan juga bersih-bersih. Kami upayakan itu dilakukan setiap minggu. Nah, terus kemudian ada nilai kebajikan lagi yaitu toleransi, budaya mengantri, yang mana anak-anak harus mengantri ini untuk cuci tangan. Satu nilai kebajikan lagi yaitu menjaga kebersihan. Terus kemudian adalah nilai toleransi dan menghormati. Guru menyambut murid setiap pagi adalah sebagai bentuk wujud rasa hormat guru pada murid. Nah, mereka juga biar dapat penghargaan. Saya disambut dengan baik di sekolah ini. Terus kemudian yang kemarin adalah deklarasi anti kekerasan. Kami semua bersepakat untuk mendeklarasikan anti kekerasan dengan cara anak-anak mengecap tangannya pada banner, kemudian memberikan sosialisasi ke mereka agar menolak bullying, kekerasan lain seperti nonjoki kancane dan lain sebagainya, dan juga orang tuanya juga pun melaksanakan hal tersebut. Itu merupakan salah satu contoh simpel yang saya yakin jenengan semua di sekolah pasti juga melaksanakannya. Jadi baiknya nilai-nilai kebajikan universal ini dirumuskan lagi. Jadi tujuan Anda, sekolah Anda, aku pengen gawe lulusan sing pintar maca, aku pengen gawe lulusan sing apa, itu lebih terfokus. Jadi pembelajarannya tidak gerambiang. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan. Lanjut ya. Nah, ini tentang standar nasional pendidikan Indonesia. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi. Tujuan mulai penerapan positif adalah agar terbentuk murid-murid berkarakter,
Disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kalau ini merupakan standar nasional pendidikan dari Indonesia. Lalu standarnya sekolah jenengan pripun Bu? Jenengan bebas merumuskan. Jenengan mau output yang seperti apa? Semuanya ada di tangan jenengan. Saya percaya kita sebagai guru pasti memiliki nilai kebajikan masing-masing dan ingin membawa kebaikan kepada murid kita. Tepuk tangan untuk kita. Nah, sudah selesai Bu, itu tadi untuk materi 1 tentang disiplin positif. Mungkin ada yang ditanyakan. Insya Allah kalau itu Insya Allah itu Bu, sudah diterapkan dan itu sudah cukup jelas. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini sebenarnya yang perlu disimak Bu. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nggih napa nggih? Misalnya jenengan berangkat gugus ke sini tadi, pasti enak sih ini. Aku dikompeten gugus. Aku kok lek gak budal gugus di sini mbek. Busih. Terus ini. Lagi. Nah, kemudian aku budal gugus nang aras-arasan jane kok jane bulis. Aku kok gak budal gugus yo Mbak Disa seneni aku kan video ya. Betul ya bulis. Aku seneng ora gorengan. Ada yang gitu. Aku kok gugus kok maknya apa ya? Jajannya apa? Nah, ini kan merupakan motivasi gitu. Motivasi. Sama dengan anak-anak berangkat sekolah pasti mereka juga punya motivasi. Nah, motivasi oleh sangu. Kulo niku Bu, sekolah kalau gak sekolah kok oleh sangu. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Danny Gossen dalam bukunya Restructuring School of Discipline. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jenengan yang pundi Bu? Berangkat gugus tadi jenengan yang pundi? 1, 2 atau 3? Betul kelihatan gitu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ya, silakan kita ya nomor 3. Memang itu harapannya Bu. Harapannya niku. Harapannya itu kenapa kok motivasi seseorang itu agar mereka itu yo ancen pengen ngoten. Ada saya ditanya, Mbak Nisa kamu penggerak napa? Pengen. Nggih. Mbak Nisa kan soalnya niku Bu, saya niku sebenarnya baru menyadari hal tersebut. Lek kula niku seneng sinau, niku nggih lagi. Ket kula tumut yang ke Jakarta niku Bu. Ke Solo dulu kok ke Jakarta ya? Ke Solo dulu sebenarnya. Oh ternyata niku belajar niku enak, menyenangkan. Nah, ternyata di dalamnya ada banyak poin plus. Nah, itu yang apa namanya? Jadi lagi biasanya seperti itu. Nyandu. Harapannya jenengan pun juga seperti itu. Anak-anak pun juga seperti itu. Kenapa kita mengenalkan budaya positif agar anak-anak mampu mempunyai motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan suatu hal. Nah, sebentar Ibu. Sebentar. Positif adalah menanamkan motivasi
motivasi yang ketiga tadi intrinsik pada murid-murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka ingin menjadi orang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi tujuannya dari disiplin positif adalah nanti kelak anak-anak tanpa diiming-imingi suatu hal apapun, kayak tadi diiming-imingi A, B atau C, diancam dan lain sebagainya, mereka tetap melakukan kebaikan. Itu adalah salah satu tujuan dari disiplin positif. Nah, kemudian ini yang kita kenal ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bu, jenengan misalkan anak-anak itu mendorong anak-anak untuk mengerjakan sesuatu, jenengan pripun? Nanti dapat bintang 4. Nah, itu budaya kita nih. Kok bintangnya 4, tak paringi bintang. Hukuman. Di sini ada hukuman. Hukuman kan kita sudah jelas Ibu. Hukuman itu pasti kita konotasinya negatif dan membawa identitas gagal. Identitas gagal ya apa Mbak Nisa? Identitas gagal itu adalah sesuatu yang tidak dapat membentuk anak, tapi justru malah mengedongkan. Nah, sedangkan konsekuensi, jadi ada Bu, kita mengajari anak itu ada, saya jelaskan pasti yang kita terapkan ada hukuman, konsekuensi, lalu satu lagi nanti penghargaan juga restitusi. Nah ini kita akan belajar yang terakhir tentang restitusi nanti. Kalau konsekuensi ini yang pripun Bu? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kita bicara nih. Terlambat 10 menit berarti konsekuensinya dihukum. Nah, itu konsekuensi. Jadi mereka tahu. Mereka melakukan tindakan tersebut, mereka tahu apa konsekuensinya untuk dirinya, itu konsekuensi. Tapi konsekuensi itu dapat membentuk identitas sukses alias membangun kepada anak. Karena apa? Anak kan berpikir, oleh aku melakukan ini, berarti ini. Itu timbul kesadaran anak. Iya, timbul kesadaran anak. Betul. Nah, kemudian yang terakhir adalah restitusi. Ini yang lebih jeru daripada konsekuensi. Konsekuensi kan mungkin kita bisa menciptakan, sedangkan restitusi ini berasal dari diri mereka, agar anak-anak itu paham nilai kebajikan. Kemudian mereka menyadari kesalahan pada diri mereka, dapat mengembalikan kepada diri mereka. Kemudian mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan identitas yang lebih baik. Kadang misalnya gini, rame bocah, gak gelem nulis, mas saya sampean gak gelem nulis, Mas Yusuf gak gelem nulis, ngadeg yang pinggir. Nah, kalau seperti itu, anak-anak apa yang akan terjadi pada anak-anak? Malu. Seharian kok dibully buatan kalian jangan-jangan. Kalau restitusi nanti hasilnya tidak seperti itu, Bu. Kita ngajak ngomong anak. Istilahnya gimana ya? Apakah itu membuat rasa bersalah pada anak? Bisa jadi, tetapi lebih membangun pada kalau saya seperti ini boleh tidak, seperti ini boleh tidak, nanti akan kita bicarakan di belakang. Ini sekilas tentang restitusi. Jadi anak mencari solusi tentang masalah yang ada pada diri mereka. Nah, jenengan reward atau penghargaan itu yes or no Bu? Yes, yakin? Tergantung yakin. Ada saatnya yes, ada saatnya no. Iya, penghargaan. Saya bersyukur sudah ada yang berpikir. Ternyata Bu, penghargaan yang selama ini kita gadang-gadang sebagai kalimat positif dapat bintang. Kok sing wis lek mantuk ya? Sing iso jawab mantuk dhisik. Sebenarnya itu kita sudah menyadari loh Bu. Mesti ya, lek kula riyen jaman dadi murid bedhek ping-pingan iso nyoba, kudu nguyuh kudu bisa gitu Bu. Nah, ternyata itu juga dirasakan anak-anak pastinya. Nah, ini ada tema yang namanya dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan itu menghukum. Nah, apa aja?
ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan itu efektif untuk anak yang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Misalkan, saya bisa menyebutkan nama tumbuhan, engkau dapat permen. Masya, cepet sih. Tapi yang akan disebutkan anak kan cuma itu aja lah, Pak. Mangga, nah, dia tidak bisa berkembang. Gitu. Terus kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Jadi penghargaan tidak akan memberikan prestasi pada anak. Sakolo kuwi bocah iso selanjutnya. Karena apa tadi? Dia terpacu karena diberi penghargaan. Penghargaan pula merusak hubungan. Merusak hubungan sih ya apa Mbak misalnya. Jadi kalau seseorang tuh dipuji apa ya misalnya, Mbak Isa pintar ya terus kancane sih gak seneng. Oh, gunung pintar, oh cak pintar kayak anu. Sing kancane gak dianu akhire bulu-buluan lah. Itu mungkin lek cah TK gak sepiro Bu ya. Mungkin ini dirasakan lek cah SD sekarang. Nah, tetapi nggih, alangkah baiknya dari kecil kita membiasakan agar anak tersebut tidak terbiasa dengan penghargaan agar mereka tidak dihukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, mergo mau dhisik-dhisikan bukan menyebutkan nama tumbuhan dhisik-dhisikan. Akhirnya konyolnya krungu lek muni mangga. Dene kamu muni mangga. Iya, betul toh? Nah, mereka akhirnya memberikan jawaban tidak tepat. Ya tepat, tapi kan hanya terkungkung itu saja. Melok-melok. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan penghargaan menurunkan kualitas. Jadi karena itu tadi ngaji ya gak ada bintang sebenarnya ya ada movie ya movie bab nggak tentang sebenarnya mulai bintang ya sebenarnya kan kalau sebenarnya selesai ngaji tapi aku tentang sebenarnya dapat bintang. Nah itu penghargaan melatihkan kreativitasnya tadi. Sebenarnya tumbuhan itu ada banyak sekali karena wis krungu koncone iku mau jadi wis itu tok. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, jadi kan pasti punya bayangan. Bagi mereka yang enggak dapat penghargaan, mereka akan merasa terkucil. Nah, aku gak iso. Akhirnya karena terus-terusan gak iso, akhirnya Allah paling kuwi. Allah paling aku yo gak oleh. Allah paling ya. Akhirnya motivasi mereka hilang. Nah, meskipun penghargaan itu merupakan hal yang bagus, tetapi kita harus memberikan istilahnya hal-hal yang dapat mengantisipasi hukuman dalam penghargaan. Itu sekilas tentang dihukum oleh penghargaan yang sering kita lewatkan. Karena kita selama ini kan sebenarnya berjaki iso. Sebenarnya bertaiki iso. Padahal esensi dari pendidikan adalah prosesnya anak, bagaimana mereka secara intrinsik berkembang yang nantinya akan menjadi motivasi dari dalam yang kemudian menjadi kebiasaan nantinya akan dituai saat mereka dewasa. Nah, kemudian yang terakhir Bu, ini restitusi. Restitusi apa tuh Mbak Nisa? Restitusi itu merupakan sebuah pendidikan, sebuah pendekatan yang mana itu penekanannya bukanlah bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain, tetapi perilaku dari diri anak. Jadi restitusi ini merupakan sebuah cara agar anak mampu merefleksi kepada dirinya sendiri dengan bantuan orang dewasa. Itu. Karena kita sebagai guru sudah memiliki nilai-nilai, sudah mengetahui nilai kebajikan, maka anak itu perlu kita bantu. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada murid. Guru itu layaknya petani. Lek bocah kuwi pari, yo jo mbok pupuk dadi jagung. Pone dadi suketi. Itu intinya. Jadi kalau bagaimana kita
sesuai dengan namanya kodrat alam anak. Jadi anak tersebut anak itu pari gitu. Piye carae menjadi pari sing berkualitas. Jadi kan yang dimupuk apa nih? Tidak menghilangkan sisi aslinya dari anak. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, belajar dari kesalahan. Ini sekilas tentang restitusi. Nanti ada segitiga restitusi yang lebih aplikatif dapat kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin adalah bahasa lebih baik daripada peraturan kelas. Kalau tadi peraturan kan bersifat mengikat, sudah kita sebut bersifat mengikat dan dibentuk oleh orang lain. Kalau keyakinan kelas adalah hal-hal yang kita yakini dalam kelas. Untuk ini saya harap semoga kita semua dapat menerapkan di sekolah kita, membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, keyakinan kelas itu apa toh? Keyakinan kelas adalah nilai keselamatan atau kesehatan. Hal ini yang disebut keyakinan, nilai atau kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara maupun bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini langsung contohnya Ibu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas di TK Dharma Wanita 2 Sambiroto. Jadi seperti kita tadi, kita kan sudah membentuk keyakinan kelas. Yang sebelum awal, kita boleh ngapain aja, boleh sambil makan, boleh sambil minum, boleh pipis, boleh sambil ngantuk, pokoknya menyimak, itu merupakan sebuah keyakinan. Kalau kita yakin, kita laksanakan nggak Bu? Laksanakan loh. Misalnya sampai maaf, oh nggak apa-apa, berarti kita lakukan seperti itu. Sebenarnya membuat keyakinan kelas di TK itu susah-susah gampang. Kalau mungkin di SD yang mereka sudah bisa baca tulis, mereka dapat menuliskan kelas impian seperti apa yang mereka mau. Nah, iya, seperti kesepakatan, tapi yang diyakini bersama. Nah, oleh karena itu kemarin pada prakteknya kami membuat gambar-gambar. Saya membuat gambar-gambar tentang keyakinan kelas yang mana nanti akan dijalankan bersama-sama. Jadi anak-anak menempel gambar smiley. Saya berikan tulisan ada apa aja ya kemarin. Bertoleransi, membuang sampah pada tempatnya, kemudian saling membantu, terus kemudian rukun dengan teman, menghormati guru, seperti itu. Kita menempel gambar smiley di dalamnya. Ini ada sedikit video. Ini videonya saya cepatkan gitu. Ya, jadi awalnya anak-anak saya ajak membayangkan sekolah impiannya mereka. Mereka pengen punya sekolah yang seperti apa, seperti itu. Ada yang bilang pengen anak es krim, anak kelorotane, anak gak mau sekolah impiannya. Jadi nanti kita arahkan. Punya teman yang seperti apa, mungkin dapat dipraktekkan di sekolah Ibu. Delalah Bu, alhamdulillahnya pas membuat video itu, aku sih gak masuk. Dan lagi.
Nah, untuk indikatornya ini jenengan bisa menggunakan nilai kebajikan apa yang jenengan ingin terapkan di sekolah. Berikan gambar. Ini nggak harus ditempel smiley bu, mungkin bisa dengan cap jempol anak-anak. Jadi mereka sepakat seperti itu. Ini sambil menjelaskan satu-satu sampai ke semua disepakati bu. Anak-anak senang karena belum pernah seperti itu. Jadi mereka cukup antusias menempel juga dengan menanamkan keyakinan. Jadi mereka punya sekolah ideal menurut mereka. Mungkin dapat ditanamkan di dalamnya ada budaya antri, terus kemudian toleransi dengan temannya, tidak memukul teman, kemudian menjaga kebersihan, mencuci tangan dan lain sebagainya. Jenengan dapat membuat keyakinan sebanyak yang jenengan mau. Apakah harus satu sekolah bisa buatan? Per kelas pun bisa. Misalkan kelas A dalam kelas mungkin dalam pelajaran harus mengikuti perkataan guru dan lain sebagainya, nanti dapat ditempel di kelasnya masing-masing. Nah, sekarang jenengan saya bagikan kertas nih Bu. Jenengan saya bagikan kertas. Jenengan saged menulis keyakinan kelas yang Anda inginkan. Oke, dapat ditempel di kertas folio. Lu cepet dibenakkan. Nggih, tak benakkan dulu. Jenengan boleh menulis berapa saja. Jenengan bisa tulis nama, jenengan pengen punya kelas yang seperti apa, anak-anaknya seperti apa, jenengan keyakinan kelas apa yang jenengan ingin. Saya beri waktu. Ya, gurunya. Jenengan pengen punya sekolah yang seperti apa? Mungkin itu untuk rekan sesama guru bisa, untuk murid bisa. Jenengan tuliskan di sana, nanti jenengan tempelkan di folio putih manila putih nggih. Di nama enggak apa-apa Bu. Nah, yang sudah saged ditempelkan. Apapun Ibu boleh. Pengen apa? Aku pengen muridku iso tangga.
mundur. Yang oke. Gue bumi baik tulisan ini. Aku pengen dulu. Pengen apa Mbak Ani itu? Pengen apa? Nyaman. Apa selama ini kurang nyaman? Kayak Caca. Ayo kakak kelin. Gaya jasmanya. Aku kan lapangan sampai kok. Lapangan di bal-balan. Kan enggak larang suara gini kan mesti gitu. Moga pun. Cengkeng pun. Sakit. Anak-anak suka sekali Bu ini. Tuh. Panas sumuk buset. Nah, tadi sudah keyakinan kelas G. Sudah banyak sekali. Semoga kita dapat merealisasikan keyakinan kelas yang telah kita tulis. Amin. Terus kemudian yang keempat, sekarang dulu kurang 2 lagi. Alhamdulillah. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Yang termasuk bertahan hidup ini apa aja nih Bu? Makan, gitu. Sandang, pangan, kesehatan, papan, itu bertahan hidup. Kasih sayang. Nah, ini pun juga berlaku pada anak. Anak yang kurang kasih sayang, anak yang kurang kebutuhannya seperti tidak penguasaan, seperti tidak diakui, terus kemudian kebutuhan kebebasan dan kesenangannya kurang, akan menimbulkan masalah-masalah dalam kesehariannya di sekolah.
Jadi jenengan harus paham 5 kebutuhan ini. Anak akan berusaha, seperti bukan hanya anak, tapi kita pun juga sama, akan berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar kita. Misalnya kebebasan. Jenengan ngerasa nggak bebas, otomatis jenengan akan mencari cara agar bebas, gitu. Terus kemudian penguasaan, misalnya, pulau ya misalnya, pulau niku rumangsa gak iso, sakjane iso, tetapi ibu guruku gak nyawang aku. Misalnya, aku sih baru apik, nyawang ibu guru aku gak dilirik ya. Jadi kan nanti terus aku akhirnya aku ngerengek, aku garapanku. Tapi ketika anak itu kita berikan sedikit stimulasi itu, wah gambarnya apik, bisa ditunjukkan ke teman-temannya, dia akan lebih termotivasi. Seperti itu sekilas saja tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar ini yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah-masalah pada diri anak. Kita harus dapat memahaminya. Jadi 5 ini harus jadi pegangan kita. Anak ini kurang kasih sayangkah? Kurang kebutuhan untuk pengakuannya diberi? Atau mungkin kebutuhan untuk kesenangannya kurang? Atau mungkin kebebasannya kurang? Hal ini dapat kita gunakan sebagai acuan kenapa anak ini bermasalah. Sebuah contoh kasus, misalkan Andi setiap kali istirahat dia mengambil makanan milik temannya. Nah, temannya ini tadi namanya Ani misalnya ibu. Ani matur nuwun Bu Guru, Andi lah mesti njukuki maamku. Kira-kira kenapa Andi kok suka mengambil makanannya Ani? Kenapa? Karena dia lapar, belum sarapan. Lapar belum sarapan. Berarti kebutuhannya bertahan hidup dia nggak ada. Nah, bermasalah. Terus kemudian lagi ada, misalkan siapa ya nak ibu? Si Aruna, nah, si Runi guys, senangnya ngeroyok tuh. Apa ya bahasanya? Rupewel ya ternyata. Nah, setiap kali dia mau apa, dia pasti teriak, Bu, aku berdua kamu. Senangannya bungok-bungok, seperti itu. Ternyata kalau dipikir-pikir, dia setiap kali minta sesuatu, dia akan berteriak. Ada nggih bu muridnya yang seperti itu? Kira-kira dia kebutuhan apanya ya yang bisa? Dia cari perhatian bisa, karena dia kurang kasih sayang. Jadi dia kurang diperhatikan. Jadi setiap kali dia ngomong untuk mendapatkan sesuatu, dia akan berteriak. Nah, terus kemudian enek muridnya jenengan wis gambar, si nane kelas, terus mereka dong, dia penculit metu. Kalau ditanya kenapa tuh sampai ini kok mesti neng kelas lo bu, aku bosen. Kau kesel aku. Nah, kira-kira itu kebutuhan apa bu dia yang kurang bu? Kebebasan. Ya, dia merasa kurang bebas. Terus kemudian enak bu, likonyane gambar, dia mau, aku gak seneng gambar. Kesel lah. Kira-kira dia kebutuhannya apa yang nggak terpenuhi? Poin 3 bisa, poin 2 bisa. Nah, tugas kita adalah memenuhi kebutuhan anak agar mereka dapat belajar secara optimal. Kalau Mbak Nisa lelek muridnya kasih cikarang ini, cikarang ini. Nah, itu tantangan kita bu. Sebenarnya pendidikan yang harus kita selenggarakan adalah yang mampu mengakomodir semua kebutuhan anak. Jadi kalau A nggak mau, yuk rungok nih bu. Kita kasih solusi, kita kasih pilihan untuk dia. Kalau kamu nggak mau ini, kamu maunya apa? Nah, itu yang namanya restitusi. Nah, restitusi posisi 5 kontrol. Nah, jadi kita seorang guru itu punya 5 kontrol. Nah, jenengan renungkan, jenengan ini di posisi yang mana? Yang pertama, penghukum. Nah,
Hukuman itu bukan hanya fisik, tapi juga bisa verbal. Misalnya dihukum bocah, blok, bocah, anaknya, bocah, itu pun juga merupakan hukuman. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Ini biasanya gini. Ini tujuannya menulis bagus, tapi kok jelek ya tulisannya. Tapi kok tulisannya jelek ya, kok keluar garis ya. Nah, kira-kira anak kalau dikayak gitu pribadi nggak jadikan rasa salah toh. Aku ngerjainnya Salah. tapi kok. Nah, kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Nah, ini bisa memberikan pengaruh positif juga negatif. Negatifnya kira-kira apa, Bu? Kalau posisi guru sebagai teman, bocahnya tidak sopan. Murid akan tergantung pada guru. Aku kok dibenak nikahin, dibenak bu guru. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Nah, memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Ada gambaran nggak, Bu? Pemantau. Posisi kita sebagai pemantau. Jadi anak melakukan sesuatu, ya kan? Kemudian kita melihatnya. Nah, kan kita sebelumnya bilang, pekerjaanmu belum selesai, berarti kamu belum boleh istirahat. Kalau dia belum selesai, kita kan hanya memantau tau. Dia bisa istirahat nggak? Nggak bisa. Karena tadi kan kita sudah ngomong konsekuensi sama dia. Tugas kita hanya memantau. Loh, kok sudah istirahat? Sudah selesai belum? Belum. Kalau belum, dia akan kembali lagi. Itu posisi kita sebagai pemantau. Yang paling baik adalah posisi kita sebagai manajer, yang mana adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi untuk menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi tugas kita sebagai guru adalah mendorong refleksi pada anak, manajer itu tadi, agar anak memperoleh perkembangan dari dalam dirinya, mengetahui kesalahannya, kemudian mencari solusi dari dalam dirinya. Itu adalah posisi manajer. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita memecahkan permasalahan pada diri anak agar tadi Bu sebagai manajer. Jadi kita memacu anak memikirkan kesalahannya, merefleksi dirinya, kemudian menanamkan nilai-nilai sehingga anak kembali lagi dengan nilai yang lebih kuat. Namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi seperti ini, Bu. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini isinya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian, memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada anak, kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita memberikan pertanyaan kepada anak agar anak dapat berkembang pemikirannya, merefleksi dirinya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini mengembalikan kepada keyakinan kelas yang telah disepakati oleh anak tadi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah,
Yang pertama adalah tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah bagaimana kita memberikan pengertian pada anak. Yang pertama, berbuat salah itu nggak masalah, nggak apa-apa loh salah, nggak apa-apa loh datang terlambat, nggak apa-apa loh mencoret tembok itu nggak apa-apa. Nggak ada yang manusia yang sempurna. Sampeyan, Bu Nisa juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikannya. Itu merupakan menstabilkan identitas. Jadi nggak membuat anak merasa salah. Bersalah itu nggak masalah, tapi kamu berhak merasa seperti itu. Tapi itu namanya menstabilkan identitas. Itu merupakan salah satu step penting agar anak tidak merasa bersalah dan mengetahui kesalahannya, yang namanya menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kemudian validasi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, misalkan contohnya Bu, anak mencoret tembok, gak apa-apa mencoret gitu, tapi kan bisa tempat lain nih dicoret. Kenapa sih kok mencoret tembok? Soalnya nek kertas selek Bu, jadi nek pakai aku bener, nek tembok ombon. Gak apa-apa, tapi itu kita menggali apa sih kenapa dia melakukan itu. Kita menggali dulu alasannya. Jangan kakarang ngono kuwi. Kok anu mari ngono. Jadi validasi tindakan yang salah itu penting untuk anak ibu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini dikembalikan lagi Bu. Misalkan dia tadi kan mencoret tembok, gitu. Kan kita sudah punya keyakinan kelas menjaga kebersihan. Masih ingat nggak? Ya. Oh iya Bu, kalau mencoret tembok, temboknya jadi bersih atau jadi kotor? Kotor Bu. Nah, kalau kayak gitu kira-kira bagus nggak ya? Gak bagus Bu. Terus kira-kira biar bagus lagi kita harus ngapain? Itu merupakan contoh dari segitiga restitusi. Nah, sekarang salah satu contoh penerapan restitusi. Ini kasus di sekolah saya. Sebelumnya ini ada 2 kasus. Karena anak TK nih Bu. Sebenarnya soalnya adalah saya disuruh membuat skenario. Karena anak TK, mereka tidak bisa di skenario Bu. Ini contoh kasus pertama adalah Mbak Sasa. Mbak Sasa ini adalah putunya Bu Lili. Mbak Sasa itu anak yang sangat baik Bu. Karena di situ saya meminta tolong dia, Mbak Sasa gimana kalau kita bikin nanti ceritanya kita cuci tangan Mbak Sasa. Terus Mbak Sasa ternyata tuh nggak mau antri, terus dongkrok koncone nangis. Apa yang dia jawab? Aku enggak, aku antri, aku lebay. Nggak bisa Bu. Akhirnya yang kedua, ini adalah murid saya. Beberapa hari dia mengetahui kalau dia salah Bu. Namanya Mbak Raras. Dia karena di sekolah kami itu Bu, kita mengadakan ngaji prakegiatan. Jadi anak-anak ngaji dulu, ngaji Iqra, ngaji juga baca. Tetapi anak-anak yang berangkatnya siang, dia nggak dapat giliran jadi termasuk Mbak Raras ini. Mbak Raras datang ketika teman-teman itu sudah baris senam. Jadi kan dia nggak dapat kesempatan ngaji selama beberapa hari. Nah, ini saya terapkan, saya mencoba menerapkan restitusi Bu. Mbak Rara tadi nggak ngaji ya? Kenapa? Soalnya kesiangan. Kesiangannya setiap hari. Kalau 1 hari nggak apa-apa. Saya juga sering kesiangan kan. Cuman kan dia nggak sampai terlalu siang jadi nggak bisa ngaji. Kenapa kok bisa kesiangan Mbak? Nggak tahu. Kesiangan. Oh nggak kesiangan. Paling kesepian sama umurnya. Iya. Main HP sampai malam jadinya kesiangan kan bangunnya kan ya. Jadi sudah. Yes, undang-undang. Nggak ada.
jadinya nggak akan tinggal ya. Ya, nah, kan kemarin kan bisa kan ngajak pelajar sampean bikin keyakinan kelas nih ya. Kita kan berangkatnya gimana? Berangkatnya kalau bisa 15 menit sebelum ngaji. Ya, masih ingat nggak? Ingat kan ya? Jadi besok HPS selalu bisa kira-kira mana ya biar nggak nangis itu nggak bangun siang. Gimana? Waktu dia bisa, dia nggak bisa lihat HP. Tidurnya harus Sudah. Ternyata dari hasil restitusi saya, Bu, besoknya dia berangkatnya pagi. Nggak pernah telat lagi, dia ngaji. Aku tuh udah berangkat pagi, Bu. Jadi setiap pagi seperti itu. Nah, ini kita sudah mau habis, Ibu. Saya sampaikan dulu karena kita tadi sudah berbicara tentang banyak budaya positif dan lain sebagainya. Ada miskonsepsi agar kita semua tidak salah dalam penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Bukan, Bu. Dalam masyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi keyakinan tersebut adalah untuk diri anak, untuk ketentraman, juga untuk kebahagiaan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang kedua, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif dapat diselesaikan dengan restitusi. Tidak selalu seperti itu. Restitusi merupakan hanya salah satu pendekatan disiplin positif, yaitu menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan. Jadi restitusi, G. Ya, bisa direstitusi. Semuanya ini bukan hanya pada anak, tapi termasuk guru. Restitusi tidak dapat restitusi ini tidak dapat digunakan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik. Jadi restitusi itu hanya pada konsekuensi pada kasus tertentu. Nah, kemudian miskonsepsi, dengan membuat keyakinan kelas yang ditempelkan di depan kelas maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, dan tidak ada refleksi. Padahal yang benar adalah keyakinan kelas itu dibutuhkan konsekuensi, tindak lanjut, serta refleksi. Jadi kalau misalnya sudah menempel keyakinan kelas gitu ini, nanti itu kok ada yang tidak berjalan, berarti keyakinan kelas tersebut perlu diperbarui. Ya, sudah, Bu, saya buka pertanyaan. Monggo yang ditanyakan. Ini Ya. mau tanya. Ini yang materi yang mana ya? Tapi tadi ya. Ini tentang yang anak-anak. Oh tadi loh. Setelah sekolah selesai, itu anak-anak biasanya ada yang bu bedean gitu. Terus itu kan tadi ada yang menghukum ya, tadi ya yang penghargaan yang hukuman itu tadi loh. Itu ada anak-anak yang minta seperti itu. Bu bedean itu semangat. Tapi kita juga nggak tahu, mungkin yang senang bedean itu memang anak-anak yang mampu mungkin ya, karena mesti disik dewe pulang disik dewe seperti itu. Nah sedangkan anak-anak yang mungkin kemampuannya di bawahnya, dia ya cuma diam aja, bukannya koncone bilang bedean bu, ngono dia yang malah bedean bu. Nah itu bagaimana? Wis weneng ngene kon bedean ngoten gitu. Enggak benar sing ngono. Lah ngono bedean kok bayu bedean. Tidak bisa dan tidak antisipasi
masih ada beberapa anak tidak mental enggak kan dia tidak malu. Oh iya bisa semua gitu ya pelan-pelan. Jadi enggak sampai mental bocah itu enggak menjaga yang seperti itu enggak. Ya, mungkin seperti yang dikatakan Bu Kosya, bagaimana Ibu? Anak-anak memang sepertinya diberikan kuis itu kan adrenalinnya terpacu ya. Jadinya dia senang sekali. Tapi mungkin hal tersebut dapat kita ganti dengan permainan aja Bu. Ya, permainan mungkin yang paling permainan yang juga istilahnya mengasah pengetahuan anak mungkin ambil bola. Nanti ada bola-bola, jadi kan bisa paringi nomor-nomor. Jadi itu bergantung pada faktor lucknya mereka atau keberuntungan mereka. Ketika dia ambil nomor 1, maka dia akan pulang duluan. Seperti itu. Iya. Itu angka berapa? 1. Dia kan masih bisa menyebutkan ya. Itu angka berapa yang ada di bolanya? 2, 3 dan lain sebagainya dan seterusnya seperti itu. Lalu apakah yang seperti itu tadi harus ditinggalkan? Tidak selamanya harus ditinggalkan. Mungkin yang ditinggalkan di sini adalah yang bisa menjawab pulang duluannya, bukan bedek-bedekannya. Jadi penghargaannya itu. Jadi kalau dia nggak bisa menjawab, ya wes. Karena kita bisa bermain tanya jawab, tapi tidak dengan reward pulang duluan ataukah tidak. Istilahnya menghilangkan menghilangkan pulangnya tetap sama-sama. Kalau mau main pulang duluan, siapa yang pulang duluan mungkin bisa pakai opsi pakai bola tadi. Bola atau mungkin kalau nggak ada bola ya kertas. Mereka ngambil di bagian. Iya, anteng-antengan itu memang menertibkan. Tapi kan balik lagi dia anteng karena apa? Iya. Jadi tujuan dari budaya positif adalah kita bagaimana istilahnya bagaimana memacu anak agar anak itu dapat punya motivasi dari dalam ben anteng seperti itu. Nah, untuk itu makanya kita perlu membuat keyakinan kelas di situ Bunda. Jadi keyakinan kelas dan mereka itu betul. Jadi bagaimana biar bisa bikin keyakinan kelas dengan anak-anak, yaitu tadi pertama buat mereka membayangkan aku mau sekolah seperti apa. Mungkin mereka akan menjawab jadi physically bangunan ya tingkat loro bu, anak loro tani dan lain sebagainya. Kalau sudah mereka menyebutkan hal tersebut, geser lagi, kamu pengen punya teman yang seperti apa? Temanmu baik-baik apa enggak? Pengen bu guru yang galak? Apa bu guru sing nyenenian apa bu guru sing baik? Mestinya yang jawab baik juga cantik. Bu guru sing lipstiknya abang. Biasanya. Nah, itu hal-hal tersebut. Jadi dari hal yang global dulu digeser menuju aku pengen kelas ini. Indah nggak sih kalau teman-teman sekelas kita itu gak enak sing tukang nunyu, gak enak sing anu. Nah, otomatis nanti berjalannya waktu mereka kan jarine baik mbak temannya, mereka akan punya kayak gitu. Itu loh nanti masih akhirnya wadul-wadulan kayak dia mau jarine baik tiba-tiba enggak nunyuan. Nah, terus gak opo. Nanti kan kita mengarahkan lagi karena keyakinan kelas nggak bisa hadir langsung jadi, tapi bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Bagaimana cara menumbuhkan rasa disiplin terhadap anaknya sendiri? Pertanyaannya dari Bu Umi, bagaimana cara menumbuhkan sikap disiplin pada diri anak? Kalau jenengan ingat-ingat flashback Bu, dulu pas waktu kecil itu belajar paling efektif untuk Anda itu nopo? Bagaimana? Kalau saya adalah dengan cara mencontoh. Salah satu cara bagaimana anak-anak itu bisa punya disiplin positif. Mencontoh orang tuanya bisa, mencontoh bu gurunya bisa. Bagaimana kita menciptakan suasana sebaik-baiknya di sekolah agar anak-anak itu merasa nyaman. Jadi segala kebaikan di sekolah itu dapat dia terapkan kepada dirinya. Lalu bagaimana Bu? Bagaimana ya Bu ya kira-kira Bu?
Bagaimana memotivasi anak dari dalam dirinya? Anak itu akan senantiasa secara ikhlas melakukan sesuatu. Ini teori psikologinya mau gitu. Anak akan secara ikhlas melakukan sesuatu ketika mereka senang, gitu, nyaman. Jadi tugas kita adalah membuat mereka nyaman. Kadang bu, yang muridnya bayu, sing kinestetis kayak, kita sebagai guru kan kesel ya. Wes kayak gelem wes, wah, tak ubar. Kayak soalnya cekit jejak umum kok uangnya tuh lah apa ya begitu ya bukan gitu. Nah ini PR sebenarnya bu, kalau boleh satu kelas satu orang guru niku sebenarnya jenengan kewalahan apa betul? Berapapun anaknya Bu Umi sama Bu Lis satu kelas berapa anak? Nyata sih bu, buatan. Apalagi kalau anaknya yang punya energi sangat luar biasa bu. Alhamdulillah di sekolah saya luar biasa gitu Bunda Tri ya, energinya anak-anaknya. Apakah bisa bu? Harus tetap ada. Kita sebagai guru harus bisa berkolaborasi dengan guru satu, guru lainnya juga kepala sekolah untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kalau guru menyampaikan materi, baiknya ada guru lain yang mengendalikan anak-anak yang pintar itu lagi. Itu teorinya bu. Lebih ya Mbak Nisa sampai yo kadang yo kadang ya guru. Ya, tapi baiknya memang kita berkolaborasi. Lalu apakah bisa bu kalau misalkan gurunya saya hanya beberapa saja? Bisa bu. Dapat dilakukan dengan cara circle time bersama, belajarnya bersama, hanya tingkat kompetensi anaknya ketika diajarkan itu berbeda. Atau mau. Jadi kan kita merdeka bu, belajar kita kan nggak harus di kelas, kita merdeka bersama-sama. Misalkan temanya kan 17 Agustus, mewarna, misalnya seperti itu. Kita hari ini mewarna bendera. Jadi posisi kita sebagai guru kelompok B dengan kelompok A, hasil yang kita dapatkan akan berbeda. Kelompok B mungkin secara motorik mereka sudah bagus, mewarnainya lebih bagus. Tetapi kelompok A tidak akan demikian. Tetapi kan esensi dari penilaiannya kan bukan hasilnya, tapi kan bagaimana mereka mewarnainya. Mereka mau nggak mewarnai? Mereka mau mendengarkan kita nggak? Bendera itu warnanya merah nggak? Bendera itu jadi hijau atau tetap merah? Nah, jadi kalau misalkan jenengan, jadi kok gambar kok orang kabeh ini baliknya lagi bu, prosesnya. Meskipun kita kan kadang kurang sabar ibu sama kayak kula bu, ngomong bocah niku, maaf ya, maaf dewi judulnya pas maaf dewi, wis dadi sak Indonesia Raya tak balik ini wis wayahe, wis istilahnya sudah stepnya dia, wis wayahe fasenya dia, berarti aja nesu. Berarti pun juga kita dengan guru. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang lebih esensial dalam mengajar, tidak terfokus pada hasil, dan kita dapat mencetak generasi bangsa yang kedepannya 10 atau 15 tahun lagi akan menjadi pemimpin-pemimpin negara yang berbudaya positif dari dalam dirinya. Jadi di sini penekanan dari saya adalah posisi kita sebagai guru bukan hanya terletak pada anak itu bisa apa, tetapi bagaimana kita dapat memotivasi anak menumbuhkan budaya positif yang ada pada dirinya. Bagaimana merubah pola pikir anak. Tapi jangan lupa bu, hal tersebut juga harus dua arah. Jadi pada saat parenting, kita juga harus menekankan kepada orang tua. Seperti tadi bu, restitusi pun juga harus dijalankan oleh orang tua. Jadi nanti mungkin materi ini dapat disampaikan kepada orang tua untuk melakukan restitusi kepada anaknya, gak serta-merta nyutin kowe salah, awakmu salah, dan gak mendengarkan alasan mereka. Nah, semoga hal ini dapat menjadi keterbaruan bagi jenengan semua. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bu Umi sama nggih? Nanti kita bersama-sama menumbuhkan disiplin positif di sekolah. Insya Allah. Kita semua di gugus 1 dan gugus 2 ini dapat memberikan pendidikan yang lebih bermakna kepada anak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung pada saya. Mbak Nisa, aku apa jenenge wali muridku pengen dijelaskan, nggih dijelaskan. Nanti saya jelaskan, saya berikan wawasan juga bisa.
Nggih. Sama nggih Bu. Selalu ya Mbak Nisa selalu. Nggih. Saya tutup demikian. Nanti kalau apabila ada pertanyaan tentang modul-modul sebelumnya juga peran guru, visi guru dan lain sebagainya, sakit langsung. Kalau Mbak Nisa saya ingin derek penggerak angkatan selanjutnya, tak bantu Bu, los. Oke, saya mendukung. Aku gak bisa Mbak Nisa bikin tak bantu karena Bu sekarang untuk dari angkatan 11 dan seterusnya ada materi namanya coaching yang nantinya kalau jenengan lihat di PMM ada seleksi untuk kepala sekolah. Jadi untuk kepala sekolah memang sekarang itu kepala sekolah dan pengawas sekolah salah satu syaratnya adalah guru penggerak. Kemudian sertifikasi juga P3K. Siapa tahu setelah ini kita P3K jadi bisa ikut jadi pengawas, semuanya jadi pengawas jadi pengawas sekolah. Amin. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan dapat ditanyakan di belakang, bisik-bisik juga tidak apa-apa. Saya tutup sekian. Akhir salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Yes, oke. Masih ingat gak kemarin kan Ibu Nisa disuruh membayangkan sekolah impian. Sekolah impiannya sampai kemarin ini ada apa aja ya bisa ada tak ingat-ingat. Sekolahnya yang awalnya dari Bali ini kemarin ada prosotani. Terus ada prosotani lagi bola. Ada es krimnya terus. Oh iya. Sekolahnya ada prosotanya, ada yang jual es krim. Senang kalau sekolah, senang kalau sekolahnya kayak gitu. Terus enggak, kalau penting temannya gimana temannya? Temannya baik-baik apa betul? Baik dong, temannya baik. Senang nggak kalau temannya baik-baik semua? Senang, gurunya juga baik atau betul? Baik, pengen di guru yang baik, cantik kalau betul? Guru yang cantik juga baik. Untuk itu, ayo kita bersama-sama mewujudkan sekolah tersebut bersama-sama ya, kita berusaha ya. Bisa ya? Bisa mau? Nah, bisa di sini ada bikin gambar. Nah, ini kita sebut sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa tuh? Bisa ada yang tahu nggak? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita lakukan bersama-sama. Halo. Halo. Keyakinan kelas tadi apa Mas Yogi? Sesuatu yang kita lakukan bersama-sama. Nah, di sini Bu Nisa punya banyak gambar yang akan kita lakukan. Nanti kalau sampai setuju, halo, kalau sampai setuju sampai dapat stiker apa ini? Gambar apa? Gambar senyum. Kita agak nanti kalau Bu Nisa dibacakan satu-satu ya. Bisa. Biar sekolah kita menyenangkan, kita datang ke sekolah tempat waktu. Setuju ya? Iya, bisa setuju. Nanti stikernya dikasih lem, dikasih senyum di bikin-bikinnya. Bisa? Bisa ya? Oke. Ya, nanti dua orang nanti dibagi saya dibagi Bu Nisa ditempel di masing-masing. Sekarang sama Bu Nisa dibagi dulu, lemnya sama kainnya nanti dibacakan satu-satunya. Gak usah panjang-panjang dibuka semua. Ya. Kita jangan di bawah, jangan kering. Oke. Ya. Sekarang kami juga satu-satu dulu. Satu dulu. Satu. Nih, gara satu. Dari satu. Sudah. Kita dulu ya. Ini ya, Yo, dipegang dulu. Dikasih lem. Untuk yang pertama, untuk yang pertama datang tepat waktu. Setuju atau tidak? Setuju? Kalau setuju ditempel di sini, ya ditempel di sini, dikasih lem, ditempel di sini. Oke, boleh. Yang kali ini harus oke, yo. Tadi jangan pegangan dulu lemnya, nanti dapat galian. Belum bisa. Sampai masalah. Oke. Yo. Sini boleh. Masalah.
Lihat semua sudah? Kalau sudah, dilempar di sebelah sini. Rapikan mainan setelah bermain. Dilempar lagi yuk. Yuk, giliran. Satu-satu. Yang sudah boleh mundur. Oke. Pinter. Ayo yang belum. Ya, yang belum. Sekarang ini dulu. Giliran temannya. Mas Yogi. Terus kemudian selanjutnya, kalau dibandingin tugas sama bu guru kita mengerjakan apa enggak? Kalau dibandingin tugas sama bu guru, mengerjakan. Berarti kalau kita harus mengerjakan tugas sepakat atau tidak? Sepakat ya. Siapa yang sepakat tangannya jangan. Oke, betul bagi. Ya, sepakat. Ya, yuk kita tempel bersama-sama ya. Nanti silakan Yogi, Mas Yogi. Mas Yogi. Mas Erwan. Mas Erwan. Mas Putra, ya. Mas Putra sudah. Iya, harus antri. Iya, masih ada satu. Masih ada satu. Ya, ini namanya kurang Mas Putra. Halo. Kamu dulu coba api. Mas Putra. Alhamdulillah dia bilang nih. Ya, alhamdulillah dia bilang ya kita sudah punya kesepakatan dan keyakinan kelas. Ada apa aja tadi? Datang tepat waktu, terus rapikan mainan setelah bermain, terus apa lagi? Menyayangi teman, terus juga saling bantu, saling menghormati, berbagi bersama teman. Rara tadi nggak ngaji ya? Kenapa? Soalnya kesiangan. Kesiangannya setiap hari. Kalau satu hari nggak apa-apa. Dulu saya juga sering kesiangan kan, cuman kan ya nggak sampai terlalu siang, jadi tetap bisa ngaji. Kenapa kok bisa kesiangan, Mbak Ras? Nggak tahu. Oh, nggak kesiangan. Paling duduknya kemalaman ya. Iya. Main HP. Main HP sampai malam jadinya kesiangan kan bangunnya kan ya. Jadi berapa hari sudah Mbak Rara sini gak ngaji? Berapa hari coba hitung? Kemarin ngaji nggak? Hari ini kemarin lagi nggak ngaji karena kesiangan ya. Nggak apa-apa kesiangan, tapi cuma bolehnya 1 atau 2 kali. Kalau keterusan, kalau temannya sudah sampai banyak ikronya, jadinya Mbak Rara ketinggalan ya. Iya. Nah, kan kemarin kan Bu Nisa kan ngajak sampean bikin keyakinan kelas nih ya. Kita kan berangkatnya gimana? Berangkatnya kalau bisa 15 menit sebelum ngaji. Ya, masih ingat nggak? Ingat kan ya. Jadi besok HP-nya dikurangi, bisa. Kira-kira harus gimana ya biar Mbak Laras itu nggak bangunnya kesiangan? Gimana? HP-nya rusak, dia nggak bisa lihat HP. Berarti tidurnya harus. Ya jangan lihat HP-nya mama. Berarti bobonya harus lebih sore ya, biar nggak kesiangan. Berarti
Bisa berusaha ya. Atau mau dibangunin sama Bu Nisa? Oke, janji dulu sama Bu Nisa. Janji. Dari kelingingnya mana? Janji, aku besok berangkat pagi biar bisa ngaji. Ya, tas dulu. Oke, tas. Makasih ya. Mbak Laras udah enakan hatinya? Udah enakan ya? Berarti bilang apa sama Bu Nisa? Bilang terima kasih nggak? Terima kasih. Besok-besok kalau misalkan ada apa-apa lagi ngomong sama Bu Nisa ya. Oke, tas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lismaya Sari, guru di TK Dharma Wanita 2 Sambiroto. Perasaan saya setelah mendapatkan pengimbasan budaya positif di sekolah oleh rekan CGP saya adalah senang dan antusias, karena hal ini adalah hal baru bagi saya. Manfaat diseminasi ini bagi saya sangat besar karena dapat membantu saya dalam membentuk suasana nyaman di sekolah. Harapan saya melalui diseminasi ini saya mampu menciptakan kenyamanan belajar bagi anak-anak didik saya. Saya juga berharap kedepannya banyak diseminasi tentang pengadaan pembelajaran di sekolah dari guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.